Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Kajian Kesalahan Diksi dan Struktur Kalimat dalam Ragam Tulisan Informal Mahasiswa. Jadi kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ramona Setianova, lalu ada rekan saya bernama Helena Dwi Putri Siahaan, lalu ada juga M. Fajar Asidik Jamil, dan juga Naswa Fira Fauzia. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan latar belakang terkait penelitian kami. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam dunia akademik. Namun, dalam praktiknya, mahasiswa saat ini sering menggunakan bahasa informal dalam kehidupan sehari-hari, baik lewat chat WhatsApp, forum diskusi daring, maupun media sosial. Nah, kebiasaan ini ternyata dapat mempengaruhi kualitas penulisan akademik mahasiswa, khususnya dalam hal pemilihan diksi dan penyusunan kalimat. Nah, dari sinilah jadinya kita tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena ini. Oke, terima kasih Kak Ramona. Selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Nah, ada 3 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama itu bagaimana bentuk kesalahan diksi dalam tulisan informal mahasiswa. Yang kedua, bagaimana bentuk kesalahan struktur kalimat dalam tulisan informal mahasiswa. Dan yang ketiga, kategori kesalahan apa yang paling dominan muncul. Oke, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan diksi dan struktur kalimat dalam tulisan informal mahasiswa. Yang kedua, mengklasifikasikan kategori kesalahan yang paling sering muncul. Dan yang ketiga, menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Baik, saya lanjutkan ke metode penelitian. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengklasifikasikan kesalahan berbahasa yang terdapat pada tulisan informal mahasiswa, tanpa memberikan perlakuan atau mengubah data yang diteliti. Fokus penelitian ini ada pada 2 aspek, yaitu kesalahan pemilihan diksi dan kesalahan struktural kalimat. Kedua aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui bentuk kesalahan yang paling sering muncul dalam tulisan mahasiswa. Pada penelitian kami ini, kami memilih dari 40 sampel dokumen tulisan informal mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang dianggap paling mewakili variasi kesalahan berbahasa. Yang terakhir, sumber data penelitian kami berasal dari 3 jenis tulisan informal, yaitu percakapan grup WhatsApp yang berkaitan dengan tugas kelompok, catatan diskusi daring, serta draft awal tugas kuliah yang belum melalui proses penyuntingan. Oke, terima kasih Helena. Nah, dari hasil penelitian kami menemukan ada sekitar 68 kesalahan dari 40 tulisan tadi yang kami analisis, yang mana kesalahan tersebut kami bagi dalam 2 kategori utama. Yang pertama, adanya kesalahan diksi yang meliputi kata-kata tidak baku, diksi tidak tepat makna, dan campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa gaul atau asing. Nah, untuk yang kedua, adanya kesalahan struktur kalimat meliputi kalimat tanpa subjek atau predikat yang lengkap, konjungsi berlebihan sehingga kalimat menjadi tidak padu, serta kalimat yang tidak logis. Nah, lalu ada beberapa contoh yang kami temukan itu seperti misalnya ada, aku udah kirim filenya yang seharusnya menjadi saya sudah mengirimkan berkas tersebut. Ada juga campur kode seperti deadline strip in yang lebih tepat ditulis tetapkan tenggat waktu, dan kalimat tidak lengkap unsur subjek predikatnya seperti sudah dikirim ke dosen yang seharusnya tugas tersebut sudah dikirim kepada dosen. Masuk ke bagian pembahasan, ada 4 poin penting yang bisa kami simpulkan. Ya, yang pertama ada kesalahan paling dominan adalah penggunaan kata tidak baku dan campur-campur kode. Yang kedua, adanya kebiasaan menggunakan bahasa informal ini nyatanya mempengaruhi kualitas penulisan akademik mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa cenderung membawa pola bahasa lisan ke dalam tulisan formal tanpa mereka sadari. Nah, yang keempat, yang juga gak kalah penting, mungkin sebagai disclaimer, kami menegaskan bahwa dalam poin keempat ini, tidak semua kesalahan ini bersifat negatif. Karena dalam konteks percakapan informal, seperti chat group, atau obrolan santai lainnya, penggunaan diksi tidak baku atau kalimat yang menyerupai pola lisan itu masih bisa dipahami dan tidak mengganggu komunikasi antara anggota kelompok.
Namun, konsiderasi kami adalah bahwa pola ini tetap perlu diwaspadai, terutama bila kebiasaan ini terbawa ke ragam tulisan yang menuntut kebakuan seperti tugas akademik atau karya ilmiah. Ya. Oke, itu saja isi latar belakang dan pembahasan yang bisa kami presentasikan terkait artikel ilmiah kami. Sebagai penutupnya, saya akan sampaikan kesimpulan dari penelitian yang sudah kami buat. Jadi dari 40 sampel tulisan informal mahasiswa, kami menemukan total 68 kesalahan dengan kesalahan diksi dan struktur kalimat yang masih cukup tinggi, terutama pada kata tidak baku dan campur kode. Oleh karena itu, kami menyarankan perlunya pembiasaan menulis akademik dan penyuntingan mandiri atau self-editing sejak semester awal perkuliahan. Perlu kami sampaikan juga, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mencakup ragam tulisan informal saja, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan ke seluruh jenis tulisan akademik. Karena itu, kami menyarankan penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan ke karya tulisan formal seperti makalah, laporan praktikum, ataupun skripsi. Helen, terakhir. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Berikut beberapa kami lampirkan referensi-referensi yang mendukung penelitian kami. Bisa di slide selanjutnya. Next lagi. Izinkan Naswa. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami, artikel ilmiah kami. Jika ada kesalahan kata maupun lisan yang kami sampaikan sebelumnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.